kembali ke meja setelah melakukan panggilan telepon. Belum lagi dia sempat duduk di kursinya. Daniel dan Rian sudah memburunya dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana Jerry? Apakah kita diperbolehkan masuk ke Lotus Mansion? Jerry hanya mengangguk saja dan segera duduk di kursi. Jerry, apakah makanan di mansion itu begitu mahal? Aku mendengar bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh datang ke sana. Lotus Mansion itu adalah milikku. Kalian bebas kapan saja untuk datang ke sana, kata Jerry. Dia segera menghentikan kata-katanya karena keterlepasan bicara. Benar saja, setelah dia mengatakan itu, Daniel yang sedang minum teh segera menyemburkan teh itu dari mulutnya dengan terbatuk. Dia tertawa terbahak-bahak. Jerry, bangunlah, jangan terlalu jauh bermimpi. Aku takut kau tidak akan siap untuk bangun dan tidak sanggup menerima kenyataan karena terlalu asik dalam mimpimu. Rian pun meniup kembali. Tidak perlu kata yang bukan-bukan Jerry. Kami ini adalah sahabatmu. Kami lebih tahu siapa kau sebenarnya dibandingkan dengan dirimu sendiri, kata Rian menatap jengkel ke arah Jerry. Sialan, apa yang telah kuucapkan? Benar-benar menurutku ini sudah kuduga bahwa mereka tidak akan percayaiku. Maka biarlah begitu dan aku tidak perlu memberitahu mereka. Waktulah yang akan menjawabnya, kata Jerry dalam hatinya. Mereka terus saja tertawa dan mengobrol apa saja dan tampak mereka sangat gembira karena Via telah kembali ke kampus. Namun obrolan mereka terhenti ketika di luar kafe terlihat berhenti dua mobil Volvo tua yang catnya sudah terkelupas di sana sini. Lalu dari dalam mobil keluar seorang lelaki setengah baya berbadan besar dan buncit memasuki kafe dan bertanya kepada mereka. Maaf anak muda, kedatangan saya ke sini atas perintah dari tuan saya untuk menjemput Jerry dan teman-temannya. Apakah kalian mengenal orang yang bernama Jerry? Tanya orang tua itu dengan sopan. Brian dan Daniel saling pandang. Dia segera bergilir menatap ke arah dua mobil Volvo butut itu, kemudian memandang ke arah orang tua yang tadi bertanya, lalu menatap Jerry dengan ekspresi yang sulit digambarkan. Jerry tidak ingin berlama-lama dan segera berkata, Pak Tua, apakah Anda dari utusan Tuan Benny? Benar sekali anak muda. Apakah Anda mengenal siapa Jerry itu? Iya Pak Tua, saya adalah Jerry dan tadi saya menelpon Tuan Benny untuk mengirim seorang untuk menjemput saya. Oke, jika begitu mari silahkan masuk ke mobil dan kami akan mengantar Anda ke Lotus Mansion, kata orang tua itu mempersilahkan. Lalu dia mendahului melangkah menuju ke mobilnya. Jerry segera bangkit dan berjalan ke kasir untuk membayar minuman mereka dan segera mengajak teman-temannya untuk segera mengikuti orang tua itu. Jerry, kau yakin akan pergi ke Lotus Mansion dengan mobil sekarat ini? Mengapa tidak? Apakah kau mau jalan kaki ke sana? Bukan begitu Jerry, aku khawatir sebelum sampai ke sana kita bahkan sudah diusir terlebih dahulu. Sudahlah, ayo, jangan banyak mengeluh, kata Jerry jengkel dan segera menarik tangan Via. Daniel dan kau Rian, naiklah ke mobil belakang itu. Aku bersama dengan Via akan menaiki mobil ini, kata Jerry sambil membuka pintu untuk Via. Silakan masuk Via, kata Jerry mempersilahkan Via untuk masuk lebih dahulu dan Via hanya tersenyum sebagai ucapan terima kasih. Ayo kalian, tunggu apa lagi? Kata Jerry menegur Daniel dan Rian yang tampak bermalas-malasan. Mendengar teguran dari Jerry, Rian dan Daniel hanya bisa menuruti saja sambil menggerutu panjang pendek dalam hatinya. Mobil tua itu melaju dengan terisau-isau di jalan raya Star Hill. Via yang duduk di sebelah Jerry dengan penasaran bertanya, Jerry, apakah benar kita akan ke Lotus Mansion? Iya, kita akan ke sana. Kenapa, Via? Sejujurnya aku sangat ingin sampai ke Lotus Mansion itu. Katanya makanan di sana sangat mahal dan lezat. Namun ayahku mengatakan bahwa tidak sembarang orang bisa masuk. Lalu bagaimana dengan kita nanti? Jujur saja bahwa dia sangat ragu dalam hatinya. Ini karena Jerry yang dia kenal hampir 3 tahun adalah mahasiswa miskin yang tidak punya apa-apa. Bahkan untuk meraktir dirinya makan di restoran biasa pun dia tidak pernah. Lalu bagaimana mungkin hanya dalam 2 minggu mereka berpisah? Jerry langsung ingin mengajaknya makan malam di Lotus Mansion. Ini benar-benar di luar akal sehat. Jangan khawatir Via, kamu hanya perlu berjalan di belakangku dan aku akan membawamu masuk ke kamar Diamond yang paling mewah, kata Jerry meyakinkan keraguan Via. Untuk kotak perunggu pun aku sudah bersyukur Jerry. Apakah kau yakin akan bawaku ke kamar Diamond? Via, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku tidak akan membuang waktuku untuk sebuah omong kosong. Dengarkan aku ya. Aku ini adalah tuan muda dari kedua keluarga top di Metro City dan aku tahu kau akan mempercayaiku. Oleh karena itu hanya kau yang akan kuberitahu tentang identitasku.
kata Jerry bersungguh-sungguh. Jerry sengaja berkata begitu untuk melihat reaksi Via. Namun dia kecewa karena tidak ada respon dari Via dan ekspresi wajahnya hanya datar saja. Melihat Via hanya diam saja, Jerry dapat merasakan bahwa Via telah kecewa pada dirinya. Hal ini membuat Jerry seperti mati kutu. Sudahlah. Untuk apa aku susah-susah meyakinkan? Jika tidak ada yang mau percaya, bukankah ini lebih baik? Kata Jerry membatin dalam hatinya. Jerry segera membuka pintu, turun dari mobil, berjalan berputar dan membukakan pintu untuk Via. Dan Via pun dengan agun turun dari mobil Volvo butut itu. Setelah mereka berempat berkumpul, maka Jerry segera melangkah menuju ke pintu masuk ke lobi. Namun belum lagi dia mencapai pintu, seorang petugas keamanan segera menghentikan langkahnya. Anak muda, apakah Anda akan masuk? Tanya petugas keamanan dengan tatapan menyelidik. Iya, saya akan masuk dan ingin makan malam di mansion ini, kata Jerry bersungguh-sungguh. Maaf anak muda, karena tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke mansion ini, bisakah Anda menunjukkan kartu VIP Anda sebagai pelanggan resmi di mansion ini? Jerry sedikit bingung untuk menjawab. Tiba-tiba seorang wanita yang kelihatannya sebagai penyambut tamu datang menghampiri mereka dan segera berkata kepada petugas. Pak Security, segera usir anak muda itu dari depan mansion. Aku khawatir jika para tamu melihatnya maka akan merusak citra mansion ini sebagai tempat yang khusus bisa dikunjungi oleh orang-orang elit, kata resepsionis ini dengan nada bicara yang sombong. Anak muda, jika kau tidak dapat menunjukkan kartu VIP sebagai pelanggan di mansion ini, sebaiknya Anda segera pergi dari tempat ini dan jangan paksa aku untuk berbuat kasar padamu, kata petugas keamanan untuk mengancam. Via yang ada di belakang Jerry segera berbisik di telinga Jerry. Jerry, sudahlah. Jika tidak bisa, ayo kita cari restoran biasa saja, kata Via sambil menarik tangan Jerry. Jerry menepis tangan Via dengan lembut. Percaya Via, aku akan mengajakmu makan malam di mansion ini. Apalagi yang Anda tunggu Pak Security? Segera usir mereka dari sini, kata wanita resepsionis itu dengan sikap yang sangat galak. Nona, mengapa saya harus diusir dari sini? Bisakah Anda menjelaskan mengapa saya tidak boleh datang ke tempat ini? Tanya Jerry yang mulai sedikit tersinggung dengan sikap wanita penyambut tamu itu. Mendengar pertanyaan Jerry yang sepertinya enggan untuk pergi, wanita itu segera melangkah turun beberapa anak tangga dan menuting tepat di depan hidung Jerry. Apakah kau tidak melihat mereka yang datang ke sini adalah semua dari kalangan elit dari berbagai kota? Lihat penampilan mereka dan coba bandingkan dengan dirimu. Apakah kau pantas berada di sini? Kata perempuan itu dengan sangat ketus. Nona, Anda terlalu mengukur orang dari luarnya saja. Aku khawatir kau akan menyesali kata-katamu itu sebentar lagi. Wanita itu berteriak dengan sangat marah mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Jerry. Kau gelandangan tidak tahu diri. Lekas pergi atau aku akan benar-benar memanggil lebih banyak lagi pengawal ke sini dan menyeretmu dari tempat ini, kata wanita itu dengan sangat marah. Suara teriakan wanita itu menarik perhatian orang-orang yang berada di tempat itu dan mulai berbisik-bisik sama mereka. Bahkan ada yang mulai ikut campur dan menyuruh Pak Security untuk segera mengusir mereka sebelum terjadi keributan yang lebih besar. Jerry, ayo kita kembali saja, kata Ryan mengajak Jerry untuk segera pergi. Benar Jerry, jika wanita itu memanggil pengawal lebih ramai lagi maka kita akan dibuat babak belur di sini. Saat ini Jerry memandang ke arah Ryan dan Daniel dengan wajah merah padam. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Via. Via tampak sangat tertekan melihat kenyataan bahwa Jerry sangat keras kepala dan tidak mau mengalah. Melihat beberapa pengawal yang mulai berdatangan, Jerry langsung mengeluarkan pulsanya dan mengirim pesan suara pada Tuan Berry. Tuan Berry, sekarang aku sudah berada di depan mansion dan aku tidak diperbolehkan untuk masuk. Aku beri waktu 5 menit bagi Anda untuk segera keluar menjemputku. Karena khawatir bahwa Tuan Berry sangat sibuk, Jerry bahkan mengirim pesan suara kepada Ronald dan Austin. Ketika para petugas keamanan itu sampai, mereka langsung bertanya apa yang terjadi dan setelah mendapatkan penjelasan dari wanita resepsionis, mereka langsung bergerak mengelilingi Jerry dan teman-temannya. Bawa mereka pergi dari tempat ini dan beri mereka pelajaran agar tidak berani lagi untuk datang mengotori tempat ini, kata wanita itu sambil tersenyum mengejek. Para petugas keamanan itu pun segera menangkap bergelangan tangan Jerry dan ketiga sahabatnya dan mulai menyeret mereka ke arah bagian samping mansion. Namun baru beberapa langkah mereka menarik tangan Jerry, tiba-tiba satu suara dengan keras berteriak, "Berhenti kalian semua!